Salam sejahtera untuk Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pendidikan anti korupsi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul bentuk dan jenis korupsi. Sebelum kami melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Romila Lobang, Joy Bola, Indriani Non, Maria Langgus, Sandi Octavianus, Yona Bastian, Janet Siokain, dan Versilius Tera. Pengertian korupsi. Dalam KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Menurut Henry Campbell Black dalam buku Black's Law Dictionary, menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Arti lain korupsi yaitu suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya yang dapat digelapkan atau memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi. A. Bentuk korupsi. Yang pertama, penyuapan. Suap atau penyuapan adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Contohnya, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang. Yang kedua, penggelapan. Penggelapan yaitu pemilikan sesuatu oleh seseorang dengan sengaja dan melawan hukum atas barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dipercayakan padanya. Contohnya, penggelapan terjadi di sektor pemerintah jika karyawan menyita dana lokal, dana provinsi atau nasional untuk diri mereka sendiri. Contoh seperti itu dapat terjadi ketika dana dicairkan untuk memenuhi kontrak atau untuk mendukung proyek, dan seorang anggota staf mengambil sebagian dari uang yang dialokasikan. Selanjutnya, fraud atau kecurangan, tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan satu pihak, perorangan, perusahaan, atau instansi secara tidak adil atau melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian di pihak lain. Contoh, berupa penyalahgunaan aset, kecurangan dalam laporan keuangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kuasa. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional. Contohnya, kasus penyebaran virus worm, kasus logic bomb. 4. Favoritism adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Contoh, seorang pemimpin daerah yang menjual tanah milik Pemda demi kepentingan pribadi. 2. Jenis-jenis korupsi. Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklarifikasikan oleh tokoh reformasi M. Amin Rais yang menyatakan sedikitnya ada 4 jenis korupsi, yaitu yang pertama, korupsi ekstorsif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Yang kedua, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga, korupsi nepotistik, yakni terjadi korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, atau sebagainya. Yang keempat, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenangnya untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Baik, yang berikut korupsi merugikan keuangan negara. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk bagian kekayaan negara dan segala hak kewajiban yang timbul karena hal berikut. Yang pertama, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau daerah. Kemudian yang berikut,
Tindakan pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada pasal 2 dan 3. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar atau dapat dihukum pidana mati. Kasus suap menyuap. Dalam buku saku memahami tindak pidana korupsi, memahami untuk membasmi, yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dijelaskan bahwa cakupan suap adalah yang pertama setiap orang, yang kedua memberi sesuatu, yang ketiga kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang keempat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi yang terkait dengan kasus suap menyuap, baik menyuap maupun disuap, dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf A dan B, Pasal 5 Ayat 2, Pasal 6 Ayat 1 huruf A dan B, Pasal 6 Ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf A, B, C, dan D, serta Pasal 13. Penggelapan dalam jabatan. Penggelapan jabatan adalah penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukannya, yakni yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya. Hukuman dilakukan oleh pejabat publik. Pasal 415 KUHP dalam pasal 8, 9, 10 huruf A, B, dan C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bila yang bersangkutan bukan pejabat publik diancam pidana penjara maksimal 5 tahun sesuai pasal 374 KUHP yang berbunyi, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang terakhir, pemerasan. Pemerasan dalam Undang-Undang Tipikor berbentuk seperti tindakan di bawah ini. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Yang kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Yang ketiga, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2 atas waktu dan kesempatan serta perhatian yang telah diberikan. Kami ucapkan limpah terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.